aman mereka, Ya, tetap mau grinding betul, lagi, tetap ya. mau bermain dengan lebih maksimal lagi. Dan langsung saja kita menuju ke match kedua kita di hari ini. Ini dia Irangel, selamat menyaksikan. Sementara Clow kali ini yang sudah bergerak mengamankan bagian-bagian rumah dekat sawah yang ada di arah sekitaran Milta. Tapi bentrokan terjadi antara Horboys dan juga Nightmare di mana Iris tumbang, bahkan sudah mulai ada pemain yang tumbang juga dari arah Nightmare. Dan lihat Aan yang akan membackup dari bagian belakang, tapi lihat No Mercy digagalkan tadi proses healing yang dilakukan oleh seorang No Mercy karena ada distraction yang datang dari arah tim Horboys. Mercy melepaskan sebuah healingnya, sesuatu yang cukup berani karena memang sangat merah menyala tadi. SP bar yang dimiliki oleh No Mercy, namun tetap saja No Mercy begitu kuat, tapi No Mercy tumbang juga karena Nightmare saat ini terus dipush oleh para pemain-pemain Horboys. Dan Nightmare masih memiliki Kenboy dengan utility-nya sudah dilontarkan. Rushing Shuriken menuju ke depan, terlalu jauh jaraknya dan mudah saja untuk dihindari oleh pemain Nightmare. Ya, dan kayaknya tadi granat yang dilemparin sama Kenboy hanya untuk mendelay aja supaya dia mendapatkan chance untuk melakukan sebuah healing. Smoke dilakukan oleh seorang Kenboy, masih belum bisa mendapatkan Aan. Semakin mundur Aan menuju ke bagian belakang sana. Sementara Kenboy penasaran untuk bisa mendapatkan seorang Aan. Dia bergerak menuju ke arah baris sebelah kanan dari mobil Dacia yang terparkir di arah pinggiran jalan ini. Tapi kolong mobil menjadi kesempatan Kenboy untuk bisa mendapatkan pemain tersebut. Ya, Kenboy menjadi pahlawan untuk mendapatkan pemain. Yang terakhir, healing harus dilakukan. Sayangnya memang tidak ada lari ninja di sini ya, sehingga agak lama. Kalau di klasik sudah pasti akan digunakan lari ninja, lompat-lompat. Yang saat ini masih belum terlalu tren ada di Indonesia adalah pemaksimalan dari explosive bow-nya. Lu udah mulai pakai explosive bow? Awal-awal sih Kak, cuman kalau sekarang udah nggak pernah lagi, malah pakainya sekarang yang telepon. C4-nya ya. Bom tempelnya Ya, tuh. bom tempel. Yang kalau kita ngomongin dari PC tuh sering dipakainya di trapnya di mobil. Ya. Tempel ke mobil, jalanin mobilnya, lompat, dar! Dapetin kenok, cuman masih belum bisa kita lihat di PUBG Mobile untuk strategi seperti itu. Dan kita lihat dari QS yang sudah mulai terpantau, mereka bakal berperang di arah sekitaran dari Milta Power menuju ke bagian lantai atas. Smoke langsung di pop up begitu saja karena ada pantauan Zenox yang mulai datang ke arah QS. Sudah ada satu granat yang langsung direspon oleh Rocky. Granat yang akan segera dilontarkan menuju ke area pemain dari QS. Diprediksi oleh Rocky namun tidak ada siapapun di sana. Ini adalah Pak Guru Rocky. Sudah saya sebutkan, Rocky merupakan salah satu player dari 4 pemain yang ada di PMPL. Selalu tampil di setiap season PMPL. Bahkan tidak hanya selalu tampil, Rocky juga sempat menjadi juara bersama dengan Ion waktu itu. Dan sekarang bersama dengan Zenox, Rocky menjadi pilihan utama. Zenox juga pintar, mereka mengambil pemain yang punya pengalaman karena itu yang dikurang dari Zenox di season kemarin. Kurang pemain berpengalaman di tim ini. Ya, kita lihat pengalaman dari seorang Tayo tadi yang melebarkan granat menuju ke bagian rooftop dan bisa dapetin satu pemain dari QS. Satu langsung dipanis begitu saja. Confirm elimination didapatkan oleh Zenox kali ini, bahkan di arah yang lain seorang Lasby dapetin pemain-pemain berikutnya dari QS. Ada yang kabur ke bagian luar dan Lasby langsung menargetkan arah yang lain lagi. Tapi Boom Esport gerbek sahur bakal mereka mainkan 2 mobil touchdown, tapi Toto hanya bisa dapetin satu pemain dari Boom Esports. Gagal mempertahankan kompon mereka dan Clow kembali lagi harus pulang tanpa membawa poin banyak. Area mana supaya Bukit nggak bisa ngelihat gua. Tadi tuh gue kira RRQ bakal ambil Bukitnya, BTR bakal ngambil Bukit atau enggak dari SP. 3 tim tadi yang gue kira bakal ngambil arah-arah high groundnya Prison. Tapi ternyata semuanya langsung bungee jumping cuy. Lompat dari tebing Prison langsung menuju ke bagian dalam dari Prisonnya. Enak nggak enak sebenarnya untuk bertahan di arah dalam dari Prison. Karena pinggiran tebing ini yang udah tadi lo bilang Sans, banyak mata yang bisa nuju ke arah bawah. Sebenarnya nggak enak sih Kak. Di mana? Di pinggiran tebingnya? Di dalamnya kan? Iya. Karena kalau misalkan nantinya nggak zona itu wah PR banget sih buat keluarnya. Benar. Pasti dijagain dari bukit-bukitnya. Itu yang tadi ku bahas sih, RRQ itu apa-apa terlalu greedy gitu loh keputusannya. I see. Padahal mereka masih bertiga gitu kan, mereka masih bisa main ngejagain SE. Tadi kan mereka dari arah bawah Prison ya, bagian bawah Prison itu harusnya berani aja walaupun sisa bertiga gitu loh. Cuman karena Yamnya keculik atau entah gimana komunikasinya, langsung aja udah YOLO-in ke dalam Prison. Kalau ini nggak ada YOLO-YOLOan, pokoknya perang dari Bigetron di mana mereka saat ini mendapatkan pemain dari tim ARPM Tenski langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Ada chance juga untuk mereka melakukan revive karena ada satu anggota mereka yang sedang tumbang. Vexi butuh diselamatkan, melakukan beberapa split position, tapi lihat dari Marco melemparkan granat menuju ke arah Bigetron. Entah sembarang lempar atau ternyata emang lemparan yang ditargetkan menuju ke arah Bigetron. Hanya memberikan splash damage saja menuju ke arah seorang Rezi. Rezi pun mendapatkan chance untuk bisa mendapatkan seorang Hayden. Confirm elimination 3 sudah didapatkan, tapi Axel melihat keberadaan dari pemain RPM akan ada lemparan, namun masih belum bisa menerbangkan seorang Marco. Baik lagi Marco memiliki kesempatan yang sama, namun Marco dilempar utility terlebih dahulu, bahkan ada follow up yang dilakukan oleh Axel menuju ke sana, namun
Axel perlu memanfaatkan beberapa batu yang dia miliki di sekitaran sini dan sedang melakukan proning terlebih dahulu. Agak sedikit bersabar menunggu nampaknya para pemain-pemain dari tim Bigetron. Sementara ARPM pun melakukan hal yang sama. Kedua belah pihak masih belum ada satu upaya untuk nabrak duluan. Justru ini akan bisa memakan waktu cukup panjang di saat kita juga melihat Rosemary tumbang. Altrico menyisakan satu yang terakhir, Krypton yang akan coba kabur mencari tempat yang aman apakah Krypton atau justru berani saja dia untuk langsung menghajar para pemain-pemain poin yang datang saat ini. Krypton berduel dengan DPS-nya, tembakan diberikan namun belum berhasil dan Krypton pada akhirnya mendapat satu knockdown. Mencari selanjutnya sudah sangat low Krypton atau justru poin akan mendapatkan satu kemenangan poin. Foxy lagi yang menjadi pahlawan. Lakukan sebuah gatekeep, yang dua ngejaga BTR, yang satu ditugasin buat ngejagain void checking. Masih masuk ke dalam zona ternyata area prison yang diambil oleh 3 tim, Nightmare, SV dan juga RRQ. Namun kita melihat kembali sudah semakin dekat saat ini duel antara para pemain Shadow berhadapan dengan Bigetron. Lemparan utility dilakukan, Bigetron untuk kedua kalinya mereka sampai ke late game. Namun saat ini lebih baik karena sudah ada 4 elim yang didapatkan dibandingkan di ronde tadi. Late game kembali lagi akan diambil juga oleh Point Checkery karena satu eliminasi ditangkap. Potato ternyata yang tadi mengambil elim tersebut dan menjadi eliminasi nomor 8 untuk Voin. Pembuktian kembali bahwa Voin tidak kenal ngendok. Mereka tetap bermain objektif tapi produktif juga dari sisi eliminasi. Iya, dan follow-up cepet banget gitu loh. Yang ngenokin si Hans for You di confirmnya sama Potato gitu. Pokoknya nggak kasih lepas, nggak kasih untuk revive. Dan sekarang dari Bigetron ternyata mereka mendapatkan kesempatan untuk berpindah dan mendekat menuju ke pinggiran-pinggiran tebing yang ada di area prison ini. Dan ternyata Hans for You mendapatkan vision berikutnya. Satu pemain berhasil diamankan. Asa yang tadi dapetin pemain dari Point Checkery kali ini berhasil ditangkap oleh Hans for You. Hans for You dan Asa sempat bermain bersama-sama di RRQ, namun sekarang mereka harus saling berhadapan di dua tim berbeda yang sudah mereka bela, Shadow dan juga Voin. Lemparan utility Shadow justru malah kemakan dari dua tim yang beda ini ya. Susah sekali posisi dari Shadow, mereka terjepit dari sisi Bigetron dan terjepit dari sisi Voin. Bahkan Voin sudah sangat berani untuk datang ke area pertahanan dari Shadow. Nekat. Ada satu mobil yang bergerak dan menurunkan satu pemain. Hans for You sudah cukup dekat. MG3 tadi kalau gue nggak salah. Senjata yang dipegang oleh Hans for You kali ini. Apakah bisa meratakan pemain dari Shadow Esports yang ada di bagian atas? Tapi ternyata Mas tadi malah mengincar satu pemain yang lengah. Foxy berhasil diamankan namun Yoru tertangkap juga oleh seorang Potato dengan PP Bison-nya. Satu pemain terakhir akan langsung dicari ada di bagian atas dan rata sudah. Misteri berhasil diamankan. Ternyata SP ikut campur dalam perang ini. Bahkan Bigetron akan datang juga menuju ke pertahanan dari Voin. Lemparan utility akan dilakukan, sudah dilemparkan. Akan meledak saat lagi Raseng Shuriken tadi yang digunakan namun berganti dengan Axel. AKM dia pegang di tangannya. Tembakan dengan Federales mendapatkan satu pemain. Knockdown didapatkan. Foxy tidak bertahan, Potato tidak bertahan. S12K Rezi kembali menjadi bintang utama dalam penyerangan-penyerangan yang dilakukan. Nice sudah. Voin pulang dengan 10 elim dan Bigetron menguasai area tebing. Penguasa tebing adalah Bigetron. Selain menguasai player-player Voin untuk mereka buy out, tapi mereka juga ternyata menguasai battle yang ada di atas dari tebing prison ini. K14 auto itu adalah meta di PMPL waktu tahun 2021. Aduh. Lama sekali kita tidak melihat ada pemain yang menggunakan MK auto. Dan inilah dia, satu gerakan yang PD turun. Jadi akhirnya knock. Aduh, orang mau pakai mobil. Dia lompatnya kecepatan kayak tadi keluar dari kendaraannya, membuat Federal harus tumbang. Tapi untungnya ada yang ngasih follow up ke arah bawah dari Axel. Yang ikut juga ke arah bawah bisa menyelamatkan seorang Federalis. Tapi lihat Rezi yang akan menjadi mata-mata, menjadi jangkar terakhir Watchtower dari Bigetron. Untuk melihat gerak-gerik dari tim-tim lain, dari dua tim yang lain lagi yang ada di bawah kaki mereka. 3 tim, karena angle dari seorang Rezi enak banget buat memantau No Mercy. Tapi granat ternyata connect. Berhasil dapetin satu pemain dari SP tadi, Nightmare, tapi No Mercy masih belum bisa mendapatkan confirm elimination. Granat berikutnya Rezi akan lempar menuju ke bawah sana dan No Mercy harus terhentaskan oleh Blue Zone dan santapan lezat still elimination didapatkan oleh seorang Rezi. Bahkan korban berikutnya ke arah RRQ. Satu persatu pemain dari RRQ dilucuti oleh seorang Rezi. Masih memiliki angle yang begitu nyaman Rezi. Kalau ada granat bisa dilempar ini, tapi sayangnya Rezi sudah utility. Granat justru dilemparkan oleh SP. Fitter mendapatkan satu pemain, bahkan 2 pemain dari RRQ dan hilang sudah sebuah mangsa yang harusnya bisa diambil oleh Rezi. Udah terspot di arah bawah sana, ada satu lemparan util ke arah bawah. Marking sudah diberikan juga. Memberikan informasi menuju ke 2 pemain dari Bigetron yang ada di arah bawah sana. Bahkan Federales nggak pakai healing, nggak pakai babi bu, langsung turun begitu aja. Sandwich bakal langsung dilaksanakan dan Bigetron berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang kedua. Setelah match pertama hanya ngukur map saja tanpa adanya eliminasi, langsung dibuktikan di match yang kedua winner chicken dinner dengan elim yang cukup lumayan.